Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Contoh yang keempat nih. Kalau kita punya mutlak 2x min 3 lebih dari 1, kita kerjakan pakai yang kuadrat kedua ruas dulu ya. Nah, dikuadratkan kedua ruas, ketemu. Habis itu dipindah-pindahin. Nah, kalau udah dipindahin jadinya 2x min 2 dari mana? Negatif 3 tambah 1. Dan negatif 4 dari mana? Ini dari mana nih? Dari sini. Gitu ya, negatif 3 kurangi 1. Nah, habis itu yang ini ingat-ingat ya, yang ini ya. Sorry. Ini yang ini nih, harus ingat nih. Nah, ini. Yang satu plus, yang satu min. Selalu begitu ya. Nah, habis itu kita cari pembuat 0. 2x min 2 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 1. 2x min 4 sama dengan 0, berarti 2x-nya sama dengan 4, x-nya sama dengan 2. Nah, uji tanda. 2 ada di mana? Sebelah kanan. 1 ada di sebelah kiri. Nah, 0 ada di mana gitu kan? Cara uji tandanya. 0 ada di sini. Kalau 0 berarti kamu masukkan ke sini. Negatif kali negatif positif. Nah, jadi jawabannya yang ini nih gitu. Nah, jadi fungsi yang memenuhi adalah himpunan x di mana x kurang dari 1 kurang dari 2 gitu. Sudah cukup jelas? Nah, ini kalau kita pakai cara kedua ruas dikuadratkan. Gimana kalau kita pakai cara definisi? Kita bahas kalian. Kalau contoh 4 kita pakai definisi. Lebih berarti gimana? Ada 2 ya. Ada 2. Jadi 2x min 3 kurang dari negatif 1 atau 2x min 3 lebih dari 1. Nah, tinggal pindah ruas. Negatif 3-nya pindah kanan, jadinya positif gitu kan. Negatif 1 tambah 3, 1 tambah 3. Nah, ketemu 2x kurang 2, 2x lebih dari 4. Nah, x-nya kurang dari 1, x-nya lebih dari 2. Sudah ketemu. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan x di mana x-nya kurang dari 1 atau x-nya lebih dari 2, x elemen R. Nah, udah selesai. Ya, jadi itu cukup mudah ya pakai definisi. Yang penting kamu tahu definisinya gitu. Oke, ini contoh kelima. Kalau contoh kelima sama-sama dua-duanya adalah fungsi nilai mutlak. Bagaimana caranya kalau bentuk yang ini? Caranya sama kuadratkan kedua ruas. Ya, kuadratkan kedua ruas, habis itu pindahin. Nah, kalau udah pindahin diapain? Nah, pakai kurung. Kenapa pakai kurung nih? Kalau kita nggak pakai kurung, nanti kalau kita kena negatif nanti nggak berubah, padahal harusnya berubah. Jadi harus pakai kurung. Ini pakai kurung, ini pakai kurung. Ya, tandanya sini tetap berbeda di sini. Sini 1 plus, 1 min. Nah, habis itu diapain? Nah, ini kok jadinya begini? Kenapa? Nah, kita bahas nih. Kenapa ini 4x? Nah, 2x tambah 2x jadinya 4x, gitu kan? Ini 1 tambah negatif 3 jadinya negatif 2. Kok yang ini jadi 4 doang? Coba lihat. 2x. Nah, ini. Nah, dikurangi 2x jadinya 0, gitu kan? 1. Nah, ini negatif kali negatif jadinya positif. 1 tambah 3 jadinya 4 gitu. Nah, habis itu tinggal dicari pembuat 0. Pembuat 0-nya cuma 1 karena yang ada x-nya kan 1 doang. 4x min 2 sama dengan 0, jadi x-nya sama dengan 0,5 atau setengah. Nah, jadi gini. Uji tanda. Nah, uji tanda gimana? 0 ada di mana? Oh, sebelah kiri 0. Masukkan ke sini. Ini 0, negatif kali positif, negatif kurang dari 0. Betul. Jadi ini jawabannya. X kurang dari setengah. Nah, jadi X-nya kurang dari setengah, himpunan penyelesaiannya
himpunan X di mana X kurang dari 0,5 atau setengah. Gitu ya. Itu contoh yang kelima. Sekarang contoh yang keenam. Kalau bentuknya satu mutlak fungsi nilai mutlak, yang sebelah sananya fungsi saja. Nih, ini fungsi nilai mutlak. Gimana? Caranya perhatikan step-stepnya ya. Langkah pertama kamu buat pembuat nol mutlaknya, cari dulu. Ini bentuk mutlaknya. Nah, terus kamu cari pembuat nol. Kenapa jadi 3/2? Nah, kalau dijabarin gini, 4x min 6 sama dengan 0. Berarti 4x sama dengan, pindah ke sana jadi 6 gitu kan. X sama dengan 6 dibagi 4, jadinya 3/2 gitu. Nah, ini jadi 3/2. Ada yang sebelah kirinya, ada yang sebelah kanannya. Nah, kita akan cari masing-masing. Ada batasannya. Nah, untuk X kurang dari 3/2. Jadi gini, ini 3/2. Dia minta yang kurang nih. Kita mau bahas nih. Yang kurang. Kalau kurang berarti yang negatif. Nah, kalau kurang dari negatif nih. Nah, nih. Negatif 4x min 6 gitu kan, kurang dari ini. Nah, ketemu deh. Nah, ini kenapa nih begini? Kok tandanya berubah? Karena di situ ada min 7x kurang dari min 2. X-nya itu kan berarti min 2 dibagi min. Kalau pembagiannya negatif, maka tandanya harus berubah. Ini ingat-ingat nih pelajaran SMP. Ya. Nah, jadi kita punya batasan nih. Ternyata kalau X-nya kurang dari 3/2, maka dia akan batasan sebelah sininya 2/7. Jadi ini bentuknya begini. Gitu. Nah, sekarang untuk interval yang kedua, kalau X-nya lebih dari 3/2. Ini ada 3/2. Tadi kita udah cari yang sebelah sana ya. Sekarang kita mau cari yang sebelah sini. Ini batasannya di sini ada apa gitu. Nah, ternyata positif kan? Karena dia positif. Nah, positif. Nah, pindah-pindah ruas ketemu X kurang dari 10. Jadi batasan sininya 10 gitu. Jadi kita punya 2 nih. Nah, dari 2 ini kita jadiin 1. Nah, jadi kalau digambarin di sini tadi 2/7, di sini 3/2. Ini yang pertama ya. Terus yang sini 3/2, di sini 10 gini. Jadi irisannya yang mana? Nah, dari sini 2/7 sampai 10. Nah, ini jawabannya. Gitu. Cukup jelas ya. Ya, ini contoh 6 soal untuk pertidaksama nilai mutlak. Silakan kamu coba pelajarin lagi, ulang lagi bagian mana yang belum. Kalau sudah, bisa dicoba soal-soal yang ada di LKS atau di buku paket. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh di komen di e-learning atau di video ini boleh. Atau caranya paling gampang, silahkan putar lagi sampai kamu bisa dapat poinnya gitu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.